Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, dimanapun Anda berada. Memandikan suatu jenazah itu menjadi suatu kewajiban bagi kita sebagai orang manusia gitu kan. Apalagi kita beragama Muslim atau Islam ya. Kegiatan memandikan jenazah itu harus dilakukan atau diwajibkan dalam agama kita gitu kan. Nah, apa jadinya jika ketika kita memandikan jenazah itu ada sesuatu hal yang di luar nalar kita atau mistis gitu kan, ada sesuatu yang mistis gitu. Kita akan bahas di sini tentang pemandian jenazah dan medianya gitu. Bersama saya Indra dan Kang Dio di Jagat Pasundan 19, The Story of Mystery. Nah, Kang Dio gimana nih Kang? Kabarnya kali ini Kang? Alhamdulillah baik, sangat baik Kang Indra. Nah, di episode kali ini Kang, kita akan membahas tentang seorang pemandi jenazah. Iya. Dan medianya Kang. Betul. Nah, menurut Kang Dio gimana Kang? Saya pengalaman Kang Dio gitu. Betul. Nah, kalau untuk pemandian jenazah sih dalam Islam sendiri sih itu memang hal yang diwajibkan gitu ya Kang Indra sebelum kita memakamkan jenazah tersebut. Dan yang saya tahu juga sih dari segi petugas atau orang yang memandikan jenazah tuh Kang Indra itu harus mempunyai syarat atau pokoknya orang-orangnya tuh tidak boleh sembarangan Kang Indra. Jadi memang yang di salah satu desa atau daerah itu pasti punya sih orang-orangnya yang khusus gitu ya. Betul. Ditambah nanti mungkin ada dari keluarga atau anak-anak yang dari si jenazah itu Kang Indra yang membantu memandikan. Betul Kang Indra. Nah, untuk medianya sendiri Kang, kan di kita tuh banyak ya menggunakan pelepah pisang atau kalau disebut di kita tuh gerbong pisang ya Kang ya. Nah, itu gimana Kang? Apakah bisa menggunakan media lain Kang? Atau harus nih pakai gerbong pisang gitu Kang? Iya. Nah, kalau untuk saat ini sih sebenarnya banyak juga ya Kang Indra kalau untuk dari medianya gitu kan. Yang pertama mungkin yang sering digunakan atau kan itu dari si gerbong pisang itu. Cuman kalau untuk di daerah saya itu sudah memakai bukan sudah sih kebetulan aja gitu kan ada balai atau disebutnya balai atau amben gitu Kang Indra gitu. Dan di daerah saya tuh ada ceritanya juga Kang Indra. Nah, tapi si balainya itu apakah dikhususkan untuk memandikan jenazah atau tadinya tuh tempat untuk nongkrong gitu kan? Nah, kalau untuk di saya kebetulan itu hanya untuk nongkrong Kang Indra. Oh, untuk nongkrong. Betul, cuman kebetulan pada saat itu tuh yang meninggal tuh nenek saya. Gitu Kang Indra. Makanya daripada ribet kita harus membuat dari gedebong itu gitu kan, memakan waktu juga. Akhirnya dimanfaatkanlah yang ada gitu kan, ada kebetulan ada balai juga di depan rumah saya itu Kang Indra. Cuman selang beberapa hari itu ada yang mengalami kejadian Kang Indra. Oh, ada ininya, ada ceritanya ternyata gitu ya? Betul. Gimana tuh Kang? Nah, yang pertama tuh selang berapa hari ya, 1 atau 2 hari Kang Indra, kan ada petugas ronda ya. Saya tuh masih ada ronda. Pas kebetulan lewat depan rumah itu katanya di yang balai atau amben yang digunakan untuk memandikan jenazah itu ada sosok yang sedang duduk Kang Indra. Hah? Kelihatan gitu Kang? Iya, ada sosok katanya. Pas dilihat-lihat lagi katanya sih sosok almarhum nenek saya Kang Indra yang sedang duduk itu. Itu Kang kalau boleh tahu yang ngerondanya tuh seorang atau banyak kan? Kalau untuk yang merondanya di saya 1 orang Kang Indra.
Satu orang. Betul, satu orang. Tapi dia melihat itu ada Nah, yang duduk situ gitu iya kan. katanya terlihat jelas banget karena memang posisinya tuh Kang Indra, si balainya tuh depan rumah gitu kan. Itu nah tengah ini rumah saya, itu jalan yang sering digunakan. Nah ini balainya gitu kan, memang gang di dalam gang juga. Iya. Makanya jelas banget katanya itu ada yang duduk katanya salah satu sosok pas dilihat lagi katanya itu sosoknya almarhum menyerupai gitu ya. menyerupai menyerupai almarhum nenek saya katanya kayak gitu. Tapi setelah itu ada lagi cerita Nah kan? setelah itu ada lagi Kang Indra, ada kebetulan lagi? betul kebetulan yang mengalami juga masih tetangga saya juga. Nah beliau tuh kerja sebagai pembantu atau ART. Kang Indra dia tuh pulang kerja, beres kerja itu sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Katanya kebetulan lewat juga gitu kan, mau pulang ke rumahnya tuh kebetulan harus lewat situ, lewat depan rumah saya. Katanya si balainya itu gerak sendiri Kang Indra. Kayak gugur-gugur kalau di Sunda mah. Itu lama Kang? Apa sebentar? Katanya sih nyampe 2 atau 3 kali kayaknya. Jadi sempat dia ngelirik berhenti. Terus kayak gitu lagi dia langsung lari katanya kayak gitu. Langsung lari ketakutan Mas. Tapi ini di luar logika ya Kang ya? Jelas lah Kang Indra. Kalau misalnya itu oleh hewan atau tikus ya? Betul, nggak mungkin. Nggak mungkin ya Kang ya? Apalagi si balai yang saya punya tuh bukan dari bambu yang kayu gitu. bambu betul, dari papan gitu. Gitu. Jadi berat ya, banget lah kalau untuk angin dan binatang ada yang tuh udah nggak jahil mungkin atau ya. gimana nggak mungkin banget Mungkin Kang ya. Indra. Serem juga ya Kang. Jelas sih. Tapi dari pihak keluarga Kang Dio sendiri ada yang mengalami ya Kang? Kalau untuk dari sisi keluarga sih, alhamdulillahnya nggak ada Kang Indra. Jadi kita memang setelah digunakan itu pun malah kita ya sering pakai duduk nongkrong kayak gitu. Alhamdulillahnya nggak pernah. Cuman ya dari tetangga gitu ya karena sudah mendengar cerita itu malah ketakutan gitu kalau malam lewat situ tuh malah mereka ada yang lari atau gimana lah gitu. Tapi alhamdulillah dari keluarga sih nggak ada. Tapi memang suatu ini juga ya kayak kalau misalnya tempat pemandian jenazah itu, betul. Kalau misalnya disimpan itu menjadi momok yang sangat menakutkan ya kayak di kalangan masyarakat ya, kita gitu kan. Cuman kan dari kita nggak tahu gitu kan, nggak tahu kalau misalnya tempat yang sudah digunakan untuk memandikan jenazah tuh ada dampaknya gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Karena masih bisa dimanfaatkan sih, ya udah simpan aja di situ gitu. Multifungsi gitu ya. Betul. Nah kita sekarang masuk ke pembahasan tentang si pemandi jenazahnya. Oh iya, petugasnya ya. Petugasnya, yang dimana sering terdengar gitu ya simpang siurnya gitu, ada cerita tentang kejadian-kejadian mistis ketika memandikan jenazah kan. Karena kan yang namanya sekarang gitu di era modern ini gitu kan ya, memandikan jenazah itu tidak lagi di rumah biasanya gitu. Oh iya. Biasanya kan langsung di rumah sakitnya gitu. Iya, yang meninggal di rumah sakit. Betul. Nah, saya juga punya cerita tentang si pemandi jenazah ini yang memandikan di rumah sakit kan. Iya. Kebetulan dia memandikan jenazah itu sendiri kan. Iya. Oh berarti dia petugasnya itu sendiri ya. Nah, ya seperti yang kita tahu lah ya di rumah sakit gitu. Si ruangan dari tempat untuk memandikan jenazah itu biasanya terpisah ya Kang ya. Oh iya, dia biasanya disimpan di ruangan khusus gitu kan, dan bebarengan dengan ruangan jenazah biasanya kayak itu gitu. Biasanya seperti itu. Nah, ini ceritanya sekitar malam lah ya. Iya. Sekitar nggak malam-malam, jam 8-an gitu. Oh iya. Saya melihat dari media sosial gitu kan, dia bercerita. Nah, dia tuh bercerita ketika setelah dia memandikan jenazah gitu, si jenazah ini bangun kan, dan nggak sampai di situ, jadi bangun gitu, duduk gitu duduk kan, posisinya, duduk dan ya kakinya kan gitu ya. Iya paham. Selonjoran lah ya. Hanya badannya aja. Badannya aja yang duduk gitu. Nah, setelah itu nggak sampai di situ Kang.
Terus Dia tuh mengucapkan terima kasih kepada si petugasnya ini. tugas. Waduh, ngeri. Ngeri itu kan, sampai si petugasnya pun Lari gak bisa kali. lari nggak bisa, teriak nggak bisa. Iya sih, dalam kondisi itu pasti Dan akhirnya kaget dan bingung juga sih. iya. Dan akhirnya dia si petugas itu cuma bisa melihat si Iya, pasti. jenazah itu bangun Pasti gitu. Dan setelah itu, setelah mengucapkan terima kasih itu, ya intinya dia mengucapkan terima kasih lah ya Kang ya. Ya. Nah, dia tuh tertidur dengan sangat perlahan, seolah-olah dia tahu kalau di belakangnya tuh ya gimana Oh sih. iya, paham. Jadi nggak langsung bruk gitu ya Kang ya. Secara perlahan aja gitu, kayak orang bangun tidur terus tidur lagi ya, gitu. ya. Iya, seperti itu. Nah, si petugas ini takut dong, ketakutan Iya, gitu kan. pasti. Istilahnya Apalagi shock sendiri, juga gitu, ya. sendiri malam-malam gitu Iya. kan. Terus dia cerita ke petugas medisnya yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, si petugas medisnya kan langsung bergegas ke ruangan tersebut, ke tempat pemandian tersebut untuk memeriksa apakah dia masih hidup atau untuk memastikan. Ya. Ditakutkan kan dia masih hidup gitu atau kan. gimana, betul. Kan bahaya juga kalau misalnya langsung main kubur iya, aja. jelas. Belum meninggal ya udah dikuburkan gitu. atau gimana. Ya, betul. Dan ternyata hasilnya ya dia sudah meninggal. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin banyak ya kayaknya cerita-cerita dari si pemandi mayat itu. Jelas sih Kang Indra, apalagi kalau bisa menghadirkan langsung si itu narasumbernya ya. Pasti seru apalagi banget itu. Kan di pihak petugas yang memandikan jenazah itu, apalagi kan yang meninggal di rumah sakit tuh kondisinya kadang berbeda-beda. Iya, dan betul. pasti di tempatnya itu ya di situ kan. Maksudnya bukan hanya satu orang. Iya. Pasti banyak banget bekas dia sering kecelakaan lah. Betul. Gitu kan. Pasti dia banyak banget tuh ceritanya. Ceritanya pasti ada aja gitu ya. Meskipun nggak banyak, tapi adalah satu cerita pasti, gitu apalagi yang dia bikin kerja sendiri dan tahu sendiri lah tidak apa ya, kalau udah berbicara kamar mayat atau kamar jenazah kan, waduh, udah ngeri. Ya jangan dulu ngobrol ke ruang jenazah atau apa ya. Dari brandingan rumah sakit aja kita udah bisa membayangkan, wah di rumah sakit ini pikirannya kan mistis terus kan gitu. Ngeri sih, betul. Nah ini cukup ngeri juga gitu ya. Pasti. Kan kalau misalnya bisa menghadirkan tuh lebih seru lagi ya. Iya, Bang Indra. Apalagi kan ya yang kata saya juga tadi bicara di awal, karena di setiap desa atau apa ya tempat gitu kan, tempat tertentu itu orang-orangnya tuh memang yang dikhususkan atau ya mungkin sudah memenuhi syarat itu. Jadi nggak bisa orang yang sembarangan gitu ya. Ada yang meninggal, siapa nih yang bisa? Itu nggak seperti itu. Betul. Jadi pasti ada aja gitu orang yang khusus jadi gitu, dia sudah tahu ini seperti ini betul. Jadi kan itu mungkin kalau misalnya bisa kita hadirkan, pasti apa ya, kita akan banyak menggali tahu gitu ya. Betul gitu. Nah, kita melenceng sedikit nih Kang dari si pemandi sama si media. Terkadang banyak yang menyalahgunakan juga ya medianya juga. Seperti si pelepah pisang ini. Atau bahkan yang lebih jauh lagi si pengukur jenazahnya lah. Nah, iya. Sering itu disalahgunakan sama orang-orang yang sedikit jahil gitu ya kayaknya. Tahu sih yang biasanya yang mancing Kang Indra. Oh, yang itu ya. Betul, pengukurnya itu. Cuman Kang Indra, saya juga bukan sering ya, pernah gitu kan, pernah mendengar atau soltingan air bekas memandikan jenazah itu pun katanya sering ada yang memanfaatkan Kang Indra. Hah? Serius kan? Iya, airnya itu yang misalnya diguyurin gitu memandikan itu suka ada yang menampung. Itu diambil itu. Betul. Cuman saya kurang tahu gitu, takut salah atau gimana, karena saya pun nggak terlalu kepo untuk mencari tahu gitu kan. Jadi ya nggak bisa menjelaskan juga sih. Cuman katanya ada itu dimanfaatkan. Cuman saya kurang tahu. Itu buat apa ya maksudnya? Ya jelas lah. Orang lagi berduka gitu kan. Betul. Ini malah memanfaatkan
si jenazah itu ya gitu Nah, untuk hal-hal yang iya sih ya. menguntungkan bagi dirinya sendiri gitu kan. Betul, Itu kan. biasa sih orang-orang yang nggak bertanggung jawab sih Iya, Kang Indra kayak iya. gitu sih. Tapi ya harus hati-hati juga berarti ya Kang ya, kalau Iya misalnya. betul. Tapi lebih seru lagi kalau misalnya emang ada sih pemandi jenazah di sini Jelas nih. Kang Indra pasti dia banyak pengalamannya juga, Pengalaman. apalagi kan yang namanya meninggal berbeda-beda kan kondisinya itu. Iya betul. Dan mungkin buat sobat jagat yang pernah ngalamin cerita-cerita seperti itu tentang memandikan jenazah gitu ya, Iya. bisa langsung tulis di kolom komentar ya sobat jagat. Apalagi pasti di daerah kalian masing-masing pun Berbeda gitu ya pasti caranya sih, gitu. Nah, seru banget nih. Mungkin next lah kita datengin lah ya. Iya, siapa tahu ada. Siapa tahu ada yang mau bercerita di sini. Pas tuntas ya Kang Iya Indra di situ. kita bedah nih gitu. Betul. Oke sobat jagat, mungkin cukup sekian dulu episode video kita kali ini nih tentang pemandian dan media untuk memandikan jenazah ya. Iya. Seru banget nih Kang, bahkan serem nih tadi cerita dari Kang dia juga loh. Lumayan serem juga itu Kang, kalau misalnya bertemu dengan sosok-sosok seperti itu gitu kan. Empati ya. Oke sahabat jagat, yang bagi kalian yang punya cerita tentang pemandian jenazah ini atau mungkin punya pengalaman-pengalaman mistis yang pernah kalian alami gitu, bisa langsung cerita di kolom komentar atau bisa kirim ke alamat email kami di jagatpasundan19@gmail.com atau bisa langsung kirim ke IG kami di jagatpasundan_19 dan Facebook kami juga ada di fanspage-nya Jagat Pasundan 19. Oke, gitu aja video kita kali ini. Untuk Kang Jo, terima kasih Kang udah menemani saya untuk juga, Kang, membahas tentang pemandian jenazah ini ya Kang ya. Siap. Nanti mungkin kita bisa bahas yang lain ya Kang ya. Siap. Di next video gitu kan. Oke, jangan lupa nih Sobat Jagat yang belum subscribe, segera subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya kami bisa lebih semangat untuk bikin kontennya. Nah, ambil baiknya, buang buruknya. Jangan jadikan pengalaman-pengalaman mistis seperti ini menjadi hal-hal yang menakutkan untuk kita. Tapi jadikan pelajaran dan kita tahu nih kalau kita tuh punya Sang Pencipta gitu ya. Tuhan menciptakan makhluk dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang terlihat sampai yang tidak terlihat. Untuk itu kita harus menghormati, menghargai, bahkan kita harus menjaga tingkah laku kita, perilaku kita, karena mungkin mereka ada di sekitar Anda. Saya Indra dan Kang Dio pamit undur diri, dan segenap kru dari Jagat Pasundan 19 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.